Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tanggal 21 September adalah Hari Perdamaian Internasional. Pada tahun 2020 ini, tema Hari Perdamaian Internasional adalah Shaping Peace Together, bersama-sama membentuk perdamaian. Fokusnya adalah bersama-sama membentuk perdamaian pada masa pandemi COVID-19 yang menjadi musuh bersama umat manusia. Sampai tanggal 21 September 2020, ada 31.259.780 penderita COVID-19 sedunia. Ini penyakit yang serius untuk diwaspadai dan diatasi serta tidak dapat diabaikan. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan virus yang semestinya dihadapi secara kedokteran, virologi, farmasi, dan bidang ilmu yang terkait. Namun ketika kebijakan harus diambil untuk mencegah penularan, merawat pasien, serta menemukan vaksin yang tepat, ternyata tidak selalu lancar dan mudah. Kadang ada konflik, penolakan, dan berbagai persoalan. Maka damai menjadi tidak mudah pada masa pandemi ini. Bagaimana bisa damai dalam situasi mengkhawatirkan dan menakutkan? Bagaimana bisa damai dalam berbagai masalah, tantangan, bahkan konflik? Damai bukan hanya absennya atau tidak adanya konflik, melainkan keadaan sejahtera yang utuh, lengkap, sehat, bahagia, berkecukupan, aman, adil, benar, jujur, setara, dalam relasi yang baik, atau well-being dalam bahasa Inggris, shalom dalam bahasa Ibrani. Damai adalah visi dan harapan yang masih membutuhkan upaya dan kerja keras yang tidak mudah untuk mencapainya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 2 Korintus 5 ayat 18 dan 19 mengatakan, "Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami." Di sini Paulus menegaskan bahwa Kristus telah mendamaikan kita dengan Allah. Bahkan tidak hanya kita, melainkan dunia telah didamaikan dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan dunia dengan Allah yang telah rusak oleh pelanggaran dan dosa itu dipulihkan. Dengan perantaraan Kristus, Allah telah mendamaikan kita dan dunia dengan dirinya. Oleh karena itu Allah mempercayakan pelayanan pendamaian kepada kita. Sampai 2 kali Paulus menegaskan bahwa Allah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Kata humeis dalam bahasa Yunani sama seperti kata we dalam bahasa Inggris dapat berarti kami atau kita. Pelayanan pendamaian Tuhan percayakan kepada Paulus dan timnya, tetapi juga Tuhan percayakan kepada kita. Kita dipanggil untuk melakukan pelayanan pendamaian. Pelayanan pendamaian dimulai dari diri sendiri, yaitu dengan menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Ayat 17 mengatakan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Menjadi ciptaan baru berarti memiliki visi baru, orientasi baru, sikap baru, dan tindakan baru.
Ciptaan baru tidak lagi memandang orang lain dengan curiga, prasangka, benci, iri, dan dengki, melainkan dengan kasih dan penghargaan. Maka selanjutnya, pelayanan pendamaian itu mendatangkan damai atau shalom bagi orang lain. Itu berarti kita mempedulikan orang lain, tidak menimbulkan rasa benci atau sikap menghakimi orang lain yang berbeda dari kita, melainkan mengasihi, menerima, dan menghargai kepelbagaian sebagai anugerah Tuhan. Pada masa pandemi COVID-19 ini, pelayanan pendamaian berarti mempedulikan dan mengasihi orang lain dengan tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah dan menghentikan penularan. Kita melakukannya secara bertanggung jawab, tetapi juga penuh sukacita dan cinta kasih kepada sesama. Sebagai ciptaan baru, kita tidak lagi mementingkan diri sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah mempercayakan pelayanan pendamaian kepada kita. Maukah kita melaksanakannya? Mari kita awali dari diri kita yang telah diperdamaikan dengan Allah, agar kita menjadi manusia baru yang membawa damai bagi sesama dalam kasih dan penghargaan. Pada masa pandemi COVID-19 ini, kita membutuhkan pelayanan pendamaian untuk bersama membentuk damai melawan penyakit virus corona ini dimanapun kita berada. Amin.